Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jika sebelumnya kita udah belajar tentang visualisasi sederhana dalam Python, hari ini kita akan coba fokus untuk menggali dari bagaimana kita membuat visualisasi time series di dalam Python sendiri. Nah, scope materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Pertama, teman-teman akan belajar tentang apa itu time series data, terus habis itu bagaimana membuat series data itu sendiri, tapi juga bagaimana menggabungkan dua data series. Dan terakhir, kita akan coba melakukan customisasi pembuatan visualisasi data series itu sendiri. Nah, sebelum memulai, bagi teman-teman yang akan mau coba latihan, teman-teman boleh akses di Jupyter Notebook. Ini bisa ikuti tutorial di atas ini ya untuk mencobanya, baik itu nanti teman-teman menggunakan Jupyter Notebook atau teman-teman menggunakan link yang ada di sini, gitu ya. Oke, mari kita mulai materi hari ini. Oke, pada dasarnya ketika teman-teman membuat data series, itu teman-teman membuat pola data yang berurutan berdasarkan waktu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di gambar di atas, ini adalah pergerakan saham, yaitu sahamnya Google maupun sahamnya Apple. Jadi kalau misalkan itu lihat dari sepanjang tahun dari 2023 bulan 11 sampai 2024 di bulan 11. Jadi itu ada pergerakan tuh yang signifikan. Yang kalau misalkan Google itu bergeraknya dari di bawah 130 sampai di 2024 dia menjadi 170 gitu. Momentum juga penting. Ketika teman-teman beli saham kan juga nggak mungkin teman-teman belinya di pucukan. Kalau misalkan teman-teman let's say belinya di tahun 2024 bulan 7 itu di pucuknya banget dan sekarang harganya udah mulai turun, jadi nanti potensial teman-teman loss di situ. Nah, data yang kita gudakan kali ini adalah data dua saham Google sama Apple. Nanti kita akan deep dive keduanya. Yaitu teman-teman bisa lihat ini ada isian datanya. Jadi ada rincian dari setiap datanya. Jadi diambil dari 2003 bulan 10 sampai 30 sampai di tanggal kemarin di tanggal 29 ya. Gitu. Nah, dalam membuat time series ada beberapa item di Python yang harus teman-teman ketahui. Pertama itu adalah index. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada 4 ya, ada 3 ya. Ada date, Apple price sama Google price. Nah, date ini dituliskan dalam bentuk indeks. Jadi dia itu kalau misalkan teman-teman mengambil informasi periode waktunya, teman-teman bisa ketikkan data.index. Kalau misalkan kita menyimpannya itu dalam nama variabelnya data, si datasetnya. Nah, kalau misalnya kita mengambil value-nya, value pergerakan grafik yang ini, ya, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini akan nge-filter pricing informasi data yang terkandungnya, seperti itu. Nah, lalu kita udah tahu nih, date-nya kayak gimana, isian data seperti apa. Lalu kita akan coba membuat visualisasi sederhana. Membuat visualisasi sederhana di dalam Python, teman-teman cukup membuat import matplotlib.pyplot SPLT. Habis itu teman-teman initiate figure dan accessnya PLT subplots. Terus xplot itu masukin data index itu sebagai sumbu x dan data apple price itu sebagai sumbu y. Nah, ada yang kemarin udah kita pelajari, kita menamakan label di sumbu X-nya sama label di sumbu Y-nya. Jadi sini periode, harga saham, show, nanti akan menampilkan seperti berikut. Nah, kalau misalnya kita perbesar, mungkin ini terlalu besar. Kita mengambil periodenya 3 bulan. Teman-teman bisa melakukan filtering di dalam datanya tersebut. Jadi kita cukup memasukkan periode waktu yang kita butuhkan. Jika 3 bulan, berarti ambil 2023 di bulan 11, habis itu sampai 2024 di bulan 2. Nah, dia akan nge-filter. Kalau udah, baru kita nge-plot lagi, mengulangi proses yang sama seperti sebelumnya. Nanti dia akan menampilkan grafik seperti ini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini mungkin teman-teman cukup untung ya kalau misalkan beli Apple-nya di harga di periode di bulan 10 di tanggal 31 gitu, cukup naik. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di bulan 12 di 2023 itu udah turun harganya. Nah, kalau misalkan kita beda dalam 1 bulan, nah kalau misalkan kita beda dari 1 bulan, ini kita belinya cukup menguntungkan ya, karena di awal kita belinya di angka 170-an dan sekarang udah di harga 160, jadi naik. Jadi setiap periode dalam harga saham itu fluktuatif, jadi ada dia naik turun. Jadi teman-teman harus memposisikan tepat ketika membelinya dan menjualnya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau filter dalam 1 bulan, kita cukup masukin hal yang sama,
ambil periode waktu yang mau kita ambil seperti itu. Nanti ntar kita plotting lagi dalam grafik, nanti ntar grafik tampilkan informasinya. Oke. Sebelumnya kita belajar ada dua data kan, ada data Apple sama data Google. Nah, data Google-nya kemana? Oke, kita akan coba mengcompile grafik untuk data Apple sama data Google-nya. Gitu. Jadi teman-teman akan ngebuat caranya gimana sih sebenarnya ngebuat dalam satu visualisasi. Jadi teman-teman cukup melakukan tambah satu AX plot di sini. Ini yang jadi penambahannya. Tambahin data Google Price-nya. Jadi nanti dia akan menampilkan dua data grafik kan. Data grafik Apple sama data grafik Google. Jadi ditampilkan berbarengan. Kalau misalkan kita lihat pola datanya hampir similar ya, antara Google sama Apple. Jadi saat Apple naik, Google pun naik. Begitupun sebaliknya. Tapi ada beberapa periode di harga Google-nya dia malah turun seperti itu. Nah, oke. Itu kalau ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak sih dari harga ini kita bikin dua aksis? Jadi ada aksis di sebelah sini, Y aksis 1 sama Y aksis 2 di sini. Tentu bisa. Caranya adalah teman-teman menginitiate new axis-nya. Jadi ada dua aksis, AX sama AS2. Nah, namun kita akan coba menampilkan dari volume transaksi dengan harga saham. Nah, di sini di Apple kita pun ngambil data harga close-nya sama harga volumenya. Coba misalkan teman-teman perhatikan, bedanya itu ada di sebelah sini, di AX2. Saya menginisiasi satu aksis baru, yaitu AX2, yang berisikan AX Twin X. Jadi dia akan ngebikin aksis baru di sumbu Y yang terpisah di sini. Terus baru di sini saya ngupload lagi, melakukan hal yang sama seperti yang di atas. Terus Y labelnya kita tambahkan lagi, seperti itu. Nanti kalau blue-nya, seperti itu. Nah, ini kayak gini. Oh, mungkin kita boring. Bisa nggak nama 240, 230, 220, sampai 120 itu diganti warna juga? Bisa. Kita bisa atur ticksnya. Ticksnya itu bisa kita sesuaikan. Caranya dengan teman-teman men-setting di tick params. Tick paramsnya ini diatur. Jadi ambil sumbu Y-nya, ambil colors yang akan digunakan. Karena di sini kebetulan di green, jadi kita ganti di sini green. Terus kalau di sini blue, gantinya blue. Jadi ntar di sini ticknya akan berubah nih. 0,5, 1 ini, terus 70 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ini mungkin akan panjang ya. Kita melakukan redundancy proses. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita melakukan dua kali perulangan. Pertama, kita menulis untuk aksis yang pertama ini. Yang kedua, kita menulis buat aksis yang twin X-nya ini. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita cuma ketik satu baris itu bisa mengakomodir dua proses tersebut? Jawabannya adalah bisa. Caranya teman-teman membuat sebuah function. Function itu adalah kumpulan proses yang kita akan compile menjadi satu. Jadi nanti teman-teman menyiapkan isiannya dulu. Jadi kita butuh aksesnya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya, color yang digunakan, X label sama Y labelnya. Kita compile yang sama. Ini. Jadi yang sebelumnya ada plot, set X label, set Y label, tick params. Kita gabungkan dari dalam satu proses di sini. Gitu. Nah, nanti seperti ini. Nanti kita tinggal manggilnya cukup kayak gini aja, plot data stock, AX, Apple Index, Apple Cost, terus harga saham Apple. Habis itu kalau misalkan mau bikin dua yang keduanya ya cukup kita bikin AX2 sama dengan AX.twinX gitu ya, plot data stock, itu nanti kita panggil proses yang sama. Oke, itu itu. Terus ini kan kalau misalkan teman-teman perhatikan di grafik ini ada anomali nih. Di sini ada peak volume di sini. Gitu ya, di harga Apple-nya itu kalau di yang ini kan meningkat ya, tapi harga volumenya tuh volume transaksi kecil, tapi dia harganya meningkat. Tapi di sini di bulan 10-an 2024 tanggal 20 mungkin ya di sini ini dia nge-peak banget nih, tinggi, volume transaksinya tinggi. Nah ya, kita mau tandain itu adalah peak transaction volumenya. Kita bisa melakukan namanya anotasi. Nah, di anotasi teman-teman cukup menambahkan X to annotate peak volume, apa yang mau ditulis, XY PD timestamp posisinya ya. XY-nya itu posisi tulisannya ada di mana gitu ya. Ada diarahkan kemana? Ya udah kita arahkan dia itu 2004 tanggal 20, di Y-nya itu di berapa nih?
31 juta ya, 380 juta ya di sini. Nah, itu. Nah, di situ kita coba visualisasikan di sana. Nah, caranya gimana buat dapat yang peak volume-nya, teman-teman bisa pakai ini caranya. Jadi kita nge-filter di Pandasnya, kita ambil max-nya itu di tanggal berapa, terus volumenya ada berapa. Tuh. Oke, selanjutnya kita coba kustomisasi dari anotasinya. Teman-teman bisa mengatur seperti ini. Jadi peak volume mengarahkan ke sini. Ada dua hal yang kita tambahkan. X-nya itu adalah goal titiknya ya. Jadi goal titiknya itu di posisi yang tadi yang sebelumnya. Tapi exact text-nya itu kita turunin. Text-nya itu nggak di atas tadi, kita turunin ke bawah. Terus kita tambahin arrow props-nya. Untuk arrow style-nya itu akan seperti apa. Tuh, dan warnanya apa. Gitu. Nanti ntar udah teman-teman udah jadi salah satu grafik yang berguna untuk divisualisasikan di dalam Python. Nah, sekarang kita coba exercise di eh, di Jupyter Notebook itu akan seperti apa. Oke, mari kita coba untuk exercise-nya. Oke, dalam memulai training ini kita siapkan dulu dataset yang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa menginstal Yahoo Finance, yaitu ntar ada kumpulan tick stock yang akan kita gunakan. Kita cukup masukin ticknya, stoknya aja apa. Karena kebetulan kita menggunakan Apple dan Google, kita initiate Apple dan Google di sini. Nah, bagi teman-teman yang ketika menjalankan import finance-nya error, teman-teman bisa install pip install finance ya. Nanti ntar dia akan melakukan instalasi, baru nanti ntar bisa teman-teman jalankan import finance. Nah, ini kalau udah kita jalankan seperti ini ya. Udah jalan, kita akan lihat coba isinya dulu ya. Datanya itu seperti apa sih sebenarnya? Yang datanya kan seperti ini ya. Ada data Apple data, terus ada Apple Price sama data Google Price. Nah, kita kan mau ngelihat index time series-nya. Itu caranya dengan teman-teman melakukan data.index. Jadi nanti ini akan menampilkan indeks waktunya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau ngambil price, contohnya kita mengambil harga price-nya Apple, let's say, kita cukup Apple price ya tulisannya, gini ya. Nah, gitu. Apple-nya rupiah semua. Nah, di sini kita cukup kayak gini aja. Nanti dia akan mengambil harga Apple price-nya berapa. Gitu. Begitu pun kalau misalkan Google, ganti di sini adalah Google. Terus kalau mau buat visualisasinya, itu ya visualisasinya dari ini seperti apa, teman-teman menginisiat dulu nih. Pertama itu sumbu Y-nya, X-nya itu apa, data.index. Habis itu data Apple price, gitu ya. Misalkan di sini harga periode saham Apple ya, kayak gini. Jadi ntar dia jadi harga Apple-nya berapa. Terus kalau misalkan mau 3 bulanan, kita cukup ngefilter aja yang di 2023. Misalkan kita mengambil 2023 yang tadi itu bulan 11/01 gitu. Habis itu sampai 2024 bulan 2 tanggal 1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah ngefilter. Kalau misalkan 1 bulan gimana? 1 bulan tinggal kita melakukan ngefilter yang sama. Jadi kita lakukan hal proses yang di atas, tapi kita ganti periodenya aja. Di sini kita ganti periodenya di sini. Jadi nanti ntar ambil tanggal 12. Nah, ini kita ngefilter one month. Jadi kalau misalkan ini, nah kita buat nah itu one month-nya seperti itu. Oke. Nah, ketika kita udah melakukan visualisasi untuk 1 bulan, kita mau gabung jadi dua grafik jadi satu, ya sama kayak konsepnya. Teman-teman harus tentuin dulu apa yang mau di show. Tentuin dulu sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi kalau misalkan ini kan sumbu indeks, kita mau masukin harga Apple. Jadi kan kita data Apple price gitu ya. Terus di data indeksnya juga kita lakukan yang sama, data indeks, data Google ya, Google-nya hurufnya besar semua ya, Google Price gitu. Nah, di sini kita tambahkan price. Nah, jadi ntar akan menampilkan
informasi grafik yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil dua aksis, itu kita cukup aja yang kayak tadi, lakukan hal yang sama, kita copy lagi misalkan yang ini, yang sama ini ke sini. Nah, di situ kita lakukan yang sama, ini buat harga volume AX. Ya, ini Twin X-nya jangan lupa di initiate Twin X ini buat bikin dua grafik. Nah, kita udah nyiapin data volume di sini, ya finance-nya. Nah, kita tinggal menggunakan oh ya, karena kita udah ganti pakai data Apple, jadi kita pakai datanya bukan data tapi pakai AAPL, ya data AAPL. Terus kita menggunakan close. Terus di sini kita ambil plot datanya, X2-nya itu Apple Index sama Apple Volume, gitu. Nah, di sini kita udah punya dua grafikan, di grup harga saham Apple sama volume transaction. Kalau misalkan mau nambahin warna di text-nya ini, kita cuma cukup fokus di params-nya. Di params-nya kita atur agar si visualisasinya itu bisa menampilkan apa yang kita perlukan. Jadi kita cukup aja ngambil Y di sini, color screen. Nah, habis itu di sini kita ganti juga sama hal yang buat yang di atas. Jadi warnanya disesuaikan dengan yang di atas, yaitu warnanya biru. Gitu ya, biru. Nah, nanti kita akan hasil seperti atas. Nah, hal ini kan redundansi, kita bisa melakukan grouping. Jadi proses yang sama, yang ini kita copy paste, tapi diisikan dengan isian yang ada di sini. Jadi akses ada di akses ini, X ada di X ini, Y semua di sini, color ada di sini, X label ada di buat masuk sini, Y label masuk sini. Color juga menggunakan di sini. Jadi nanti ntar ini teman-teman cukup buat satu aja untuk semuanya. Dan ini cukup mudah sih harusnya, karena kan gini, contoh, kita mau bikin plot data stoknya buat yang kayak di atas list. Ini kita tinggal ngulangin aja prosesnya. Jadi aksesnya kita nulisnya di sini AX gitu ya, buat di visualisasinya. Terus data yang kita gunakan, kalau kita pakai Apple Index buat sumbu X, terus Apple Close. Habis itu kita X labelnya itu adalah periode, terus di Y labelnya adalah harga saham. Nah, oke. Oh, colornya jangan lupa, colornya kita mau di warnanya green. Oke. Urutannya sesuai yang di sini ya kan. Akses X-nya Apple Index, Y-nya Apple Close, colornya green, X labelnya periode, Y labelnya harga saham apa. Itu buat yang pertama. Nah, karena kita kebetulan mau ganti aksesnya yang ada dua, berarti di sini kita cukup tambahnya di sini ganti dua, di sini ganti volume. Nah, di sini kita ganti volume transaction, dan kita ganti warnanya menjadi biru, blue. Nah, jadi kayak gitu. Cukup pendek dibanding teman-teman melakukan redundansi hal di sini, karena kan ini nggak dinamis ya. Let's say kalau misal kita mau ganti warnanya, contoh ya, warna di sini red, ini yang berubah cuma di sini doang. Padahal kita mau ganti tulisannya, grafiknya, kita harus ganti satu-satu kan. Jangan dengan adanya function, hal itu cukup teman-teman akomodir dengan mengetik di sini saja. Jadi cukup tulis sekali, dia akan mengubah semuanya. Kalau misalnya ganti red di sini udah mengubah semuanya. Itu nggak harus ganti-ganti satu-satu. Itu. Nah, oke. Nah, itu. Nah, terus kalau misalkan mau dapat anotasi ya kita ngambil dulu anotasinya. Misalkan mau pick volume-nya di mana, kita ambil dulu pick volume-nya ada di mana sih posisinya. Kita show dapat seperti ini. Terus kita isi informasinya, X-nya. Jadi kita pakai buat apa pick transition ya, kita ngambil di sini karena waktu, berarti kayak kita PD pandas ya, timestamp ya. Terus ngambil 2024 itu kan bulan 9 di 20 ya. Y-nya itu kita ngambil angka ini. Oke. Nah, itu dia kan di sini. Dan kalau kayak gini nggak kelihatan, kita mau pakai kasih garis, kita bisa melakukan penyesuaian. X, Y-nya ganti tetap,
SJTX-nya kita posisikan diubah. Yang tadi sebelumnya ada di 920, kita turunin dia ada di posisinya bulan 10 di tanggal 1. Jadi dia akan ke bawah, dan ininya di semboyannya kita turunin di 20 juta ya. 20 juta. 200 juta. Nah, di sini kita turunin di 200 juta. Kalau sebelum 300 juta, diturunin. Terus habis itu kita kasih error pop. That's it. Jadi selesai. Jadi itu. Oke, itu teman-teman buat ngebuat time series di dalam Python. Semoga membantu teman-teman untuk membuat Python. Sekian hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.